Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Handayani, NIM T 2018-1150. Saya di sini akan menjelaskan tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Teman-teman semua sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab dan bertanggung jawab menjaga amanah. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bertanggung jawab. Apa sih bertanggung jawab itu? Bertanggung jawab adalah keadaan yang wajib ditanggung oleh semua orang. Bertanggung jawab ini sifatnya kodrati. Semua orang pasti mempunyai sifat bertanggung jawab. Karena apa? Bertanggung jawab ini ialah hal yang pokok dalam pendirian manusia. Seperti halnya bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab dalam perbuatan, bertanggung jawab dalam lisan, kelakuan, sifat yang dimiliki. Itu harus ada pertanggungjawaban dari dirinya sendiri maupun orang lain. Setelah itu kita ke amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu bisa disebut dengan pesan, bisa disebut dengan jujur, bisa disebut dengan kepercayaan, percaya, dan banyak lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada Quran surat At-Toha ayat 20, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu berdasarkan melaksanakan sholat, wastobir, dan sabar dalam mengerjakannya, alaiha, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, wal aqibatu lit-taqwa, dan akibatnya adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi bisa disimpulkan bahwa Al-Quran surat At-Toha ayat 20 ini menjelaskan bahwasannya melaksanakan sholat dan sabar itu ialah hal yang harus bertanggung jawab pada diri sendiri dan keluarga kita. Pada ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mendirikan sholat dan sabar. Karena sholat ini ialah tiang agama, sholat ini pendiri agama, sholat ini pondasi agama, dan sabar itu ialah istilahnya umatnya Islam atau pengikutnya Islam. Karena apa? Sholat ini jika tidak dilandasi dengan kesabaran, maka tidak akan adanya kesabaran, karena melaksanakan sholat ini banyak halangannya, seperti malas, itu butuh kesabaran, harus sabar, dan hasilnya itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita tidak bertakwa, maka tidak adanya rezeki yang didapat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik Al-Baihaqi dari Aslam, bahwa di antara kebiasaan Umar bin Khattab adalah selalu terus melaksanakan sholat malam atau tahajud sampai hampir fajar tiba. Kemudian beliau membangunkan dan memerintahkan keluarganya melaksanakan sholat dengan baca ayat ini. Jadi dalam suatu hadis pun sudah dijelaskan bahwa Umar bin Khattab itu
selalu melaksanakan sholat tahajud setiap malamnya. Karena apa? Sholat itu ialah pondasi agama yang mana akan ada akibat bagi orang yang bertakwa. Jadi kesimpulan dari Quran surat At-Taha ini ialah bagaimana orang itu bertanggung jawab pada sholatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertanggung jawab ini juga menjaga amanah, kepercayaan apa yang kita dapat dari Allah, kepercayaan yang mana kita bisa mempertanggungjawabkan sholat kita di akhirat kemudian. Gini teman-teman, bukan saja Quran surat At-Taha ini yang menjelaskan tentang bertanggung jawab menjaga amanah, tetapi ada 1, 2, 3, 4 Al-Quran yang menyatakan bahwa bertanggung jawab menjaga amanah ini sangat penting. Seperti Quran surat At-Tahrim ayat 66, yaitu yang pertama itu sikap dan perilaku yang harus dapat dilakukan untuk menjaga amanah itu. Yang pertama selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya, serta mendidik keluarga agar selamat dari dalam api neraka. Yang kedua, berperilaku taat dan patuh kepada perintah Allah, dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, baru menyuruh orang lain. Jadi Quran surat At-Tahrim ayat 66 ini tidak semata-mata untuk mempertanggungjawabkan kepada orang lain saja, tetapi harus berawal dari diri sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan nasihat kepada orang lain. Setelah itu yang kedua Quran surat At-Taha yang tadi yang saya bacakan, yang saya jelaskan. Terus yang kedua Quran surat Al-An'am ayat 6, yaitu di sini sikap dan perilaku yang dapat dilakukan untuk mempertanggungjawabkan menjaga amanah ini. Yang pertama, senantiasa bergaul dan orang-orang yang tidak menjadikan agama sebagai permainan. Jadi Quran surat Al-An'am ini mempunyai kandungan bahwasanya bergaullah dengan orang yang bertoleransi terhadap agama kita sendiri. Jangan menjadikan agama sebagai permainan. Yang kedua, selalu mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat, seperti halnya mengaji, membaca sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepada Allah. Lalu yang ketiga yaitu Quran surat An-Nisa ayat 4, yaitu selalu melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, yaitu yang disunahkan maupun yang diwajibkan. Terus yang kedua, selalu berbakti kepada kedua orang tua, selalu berbuat baik kepada karib, kerabat, tetangga, teman, sahabat, maupun siapa yang dekat kepada kita. Yang selanjutnya selalu berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Yang terakhir itu selalu menjauhkan diri dari sifat sombong. Ini yang paling berat adalah menjauhkan diri dari sifat dan sikap yang sombong. Karena apa? Sifat manusia dipuji sedikit, membuat pujian sedikit itu membuat semuanya itu menjadi keras kepala, membuat kita tidak ingat apapun itu, hingga membuat kita tuh dijauhi sama teman-teman kita ketika kita mempunyai sifat dan sikap yang sombong. Terus pada Quran surat Hud ayat yang 11, yaitu nomor 1, menghindarkan diri dari perbuatan zalim yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya marah kepada orang tua, kan ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi kita sebagai bertanggung jawab pada diri sendiri, pada diri kita sendiri, berarti kita harus menjaga kemurkaan Allah, terutama menjaga kemurkaan dari orang tua kita. Yang kedua, selalu mengoptimalkan akal dan pikiran kita dalam menjalani kehidupan.
Jadi tidak semena-mena hawa nafsu yang kita lakukan menjalani kehidupan, tetapi akal dan pikiran kita harus sejalan. Akal kita seperti ini, berarti pikiran kita harus seperti ini, menjalankan hal-hal yang baik. Yang terakhir yaitu senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Kesimpulan, bertanggung jawab menjaga amanah ini adalah ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin terutama untuk menjaga dirinya sendiri, keluarga dan anak-anaknya dari ancaman panasnya api neraka, dan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, budi pekerti, berbudi luhur, dan berilmu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu sikap memanjakan anak berarti melemahkan anak itu sendiri. Bukan berarti kita sebagai orang tua tidak boleh memanjakan anak. Boleh, tetapi sewajarnya, atau ada batasan-batasan tertentu yang mana orang tua itu memanjakan anaknya, seperti contoh ketika ujian. Pastikan orang tua menginginkan nilai yang bagus. Jadi untuk memotivasi, bukan untuk memanjakan tetapi untuk memotivasi anak tersebut sehingga agar nilainya menjadi baik dan bagus, menjanjikan sebuah, semisal nanti kalau sudah rapotan dan nilainya bagus akan diberikan sebuah tas atau sepatu, seperti itu. Jadi memanjakan di sini memotivasi anak untuk berbuat kebaikan, seperti itu. Terus yang selanjutnya, penjaga neraka adalah para malaikat yang kuat, keras dan kasar, taat dan patuh pada perintah Allah dan selalu mengerjakan semua yang diperintahkan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai bila hambanya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah yang hanya akan menjadi beban masyarakat. Jadi Allah itu tidak menyukai orang yang lemah, hambanya yang bukan lemah dalam hal fisik, tetapi lemah dalam hal yang menjadi beban masyarakat. Jadi sebaik-baik orang itu ialah orang yang bisa dimanfaatkan oleh sesama orang lain, sesama masyarakat, seperti itu. Terus yang selanjutnya, mendidik anak dengan baik dan mensejahterakan mereka menjadi beban dan tanggung jawab orang tua. Jadi mendidik anak ini ialah tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua ini ialah menjaga amanah apa yang diberikan oleh Allah, yaitu anak. Anak ini ialah amanah, tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua menjaga anak tersebut, menjaga amanah tersebut agar anak ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada Allah, taat peraturan dari Allah dan menjauhi larangan Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang bertanggung jawab menjaga amanah ini? Jika tidak ada, akan Ibu akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.